menuju kolam darah. Untuk sampai ke kolam darah, Xiaoyan mencari jalan tercepatnya. Pada saat itu ia malah bertemu dengan Nalanyaran yang sedang dalam kesulitan. Nalanyaran saat ini sedang berhadapan dengan 4 orang Do Huang. Meskipun kultivasi Nalanyaran lebih tinggi, menghadapi 4 orang Do Huang tidaklah mudah. Untung saja ketika ia terdesak, Xiaoyan bersedia membantu. Berhadapan dengan banyak orang adalah hal yang biasa bagi Xiaoyan, apalagi lawannya berada di bawahnya. Namun di antara yang dihadapi Xiaoyan ada satu orang yang terkenal, ia adalah Huang Chen dari Paviliun Musim Semi Kuning. Huang Chen ini ada di puncak Do Huang sama seperti Xiaoyan, tapi karena hal ini menyangkut keberhasilan mereka menuju kolam darah, Xiaoyan tidak akan menyerah. Bentrokan antara keduanya terjadi, bertukar pukulan 1 kali, akhirnya membuat Huang Chen mundur. Huang Chen mengakui kalau Xiaoyan kuat, pertarungan di awal tidak baik bagi keduanya. Seperti Feng Xinger, Huang Chen akan menunggu Xiaoyan di kolam darah nanti. Tidak ada lagi masalah bagi Xiaoyan. Xiaoyan melanjutkan perjalanan bersama Nalanyaran. Di perjalanan mereka tentunya saling membicarakan pengalaman di dataran tengah. Xiaoyan juga menanyakan keberadaan Yunyun. Nalanyaran menjelaskan kalau gurunya sedang dalam pelatihan tertutup, jadi Nalanyaran berinisiatif pergi untuk mencari pengalaman seorang diri. Selain itu, Nalanyaran juga menjelaskan tentang kolam darah surgawi. Kolam darah surgawi saat ini dikelola oleh suku binatang ajaib. Ini adalah binatang jenis tikus emas. Pemimpin suku ini kira-kira ada di tingkat bintang 6 Dousong. Dan juga suku tikus emas ini mendapatkan hak 2 dari 10 tempat di kolam darah surgawi. Jadi sebenarnya kuota untuk ras manusia hanya ada 8 tempat. Melanjutkan perjalanan hingga sampai di hutan labirin. Di hutan labirin ini sudah ada beberapa orang yang sampai lebih dulu dari Xiaoyan dan Nalanyaran. Melihat Nalanyaran membawa rubah putih, mata semua orang tertuju padanya. Rubah putih memiliki kemampuan untuk membimbing orang melewati labirin. Jadi jelas semua orang menginginkan rubah itu untuk mereka gunakan sendiri. Menjadi incaran keserakahan orang lain, Xiaoyan terpaksa bertarung untuk mempertahankannya. Xiaoyan menghadang orang-orang itu, sedangkan Nalanyaran lebih dulu masuk ke hutanan labirin. Kurang lebih ada 10 Do Huang bintang 5 yang mencoba merebut rubah putih. Di sini Xiaoyan kembali bertarung habis-habisan. Dengan kekuatan Xiaoyan, saat ini 10 orang itu berhasil dikalahkan. Pertarungan Xiaoyan kali ini membuat kerusakan besar di area hutan. Nah, setelah pertempuran itu, muncullah seorang Dousong yang tak dikenal. Pegunungan Mata Surga memiliki larangan yang tidak memperbolehkan seorang Dousong masuk, terkecuali pengelola itu sendiri. Jadi, Xiaoyan yakin kalau Dousong yang ada di depannya adalah seorang tetua dari tikus emas. Xiaoyan ingat pesan Nalanyaran untuk tidak menyinggung suku tikus emas ini, jadi di sini Xiaoyan bertindak memberikan hadiah berupa pil pemulihan Qi. Menerima pil obat Xiaoyan, tetua yang bernama Jinggu ini langsung bersikap baik ketika mengetahui Xiaoyan seorang alkemis. Tetua Jinggu bahkan segera membukakan jalan ke hutan labirin. Nampaknya suku tikus emas sangat mengutamakan alkemis. Xiaoyan bertemu kembali dengan Nalanyaran di hutan labirin dengan tanpa hambatan. Rubah putih membawa mereka keluar dari labirin dan sampai di tempat yang dituju. Semua orang yang keluar dari labirin dikumpulkan di sebuah tempat lebih dulu, baru mendaki ke panggung batu. Waktu sudah hampir habis. Xiaoyan dan Nalanyaran adalah orang terakhir yang keluar dari labirin. Tentunya murid unggulan dari 4 paviliun sudah berada di sana. Nah, ini saja dulu, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.